Ya, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar kalian? Sehat Bu? Oke. Terus semangat Bu? Puji Tuhan. Belum lihat wajah kalian semuanya cerah, semangat dan berseri ya. Oleh sebab itu kalian harus semangat mengikuti pembelajaran pada saat pagi hari ini. Iya, sebelum kita masuk pembelajaran, oke, Bu Ilu mau lihat dulu siapakah yang tidak hadir ya pada saat pagi ini. Bu Ilu lihat itu Daniel ada, oke, iya, Jody ada, iya, Lita ada. Ya, oke, puji Tuhan, semuanya ada nak ya. Puji Tuhan, kita bersyukur semua karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kalian ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Baiklah, anak-anakku yang terkasih, kita sebelumnya akan berdoa, tapi sebelum itu Bidu ingin lihat kalian, coba kalian lihat sekitar kalian masih ada sampah enggak? Ya, ada kertas, ada tisu yang gak pakai, yang terbuang atau sampah apapun, coba deh kalian ambil ya. Ya, ditaruh di tempat sampah. Iya, supaya apa? Supaya ketika kalian mengikuti pembelajaran, kalian pun dalam kondisi lingkungan bersih, kalian sehat, kalian bersemangat. Oke nak? Sudah? Iya, terima kasih ya untuk kerjasamanya. Baiklah, kita akan sama-sama berdoa ya sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada saat pagi ini kami boleh ada, semua karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Kalau kami ada karena kasih setiamu Tuhan, itu sebabnya kami bersyukur dan bersyukur. Pada saat pagi hari ini kami akan mengikuti pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Mari Tuhan hadir di tempat kami. Mari Tuhan hadir dalam setiap hati, pikiran, angan-angan kami, supaya apa yang kami terima melalui pembelajaran sepanjang hari ini boleh dapat membuat kami semakin mengerti, memaknai akan setiap firman Tuhan, membuat kami semakin dewasa di dalam Tuhan, membuat kami menjadi pengikut Kristus yang mencerminkan akan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah kami dari awal hingga akhir pembelajaran. Berikan kekuatan, kesehatan, konsentrasi yang tinggi untuk kami sama-sama belajar. Kami mengucap syukur, kami akan memulaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Iya, ya baiklah anak-anakku yang terkasih, tiada terasa ya, kalian kemarin sudah melewati PTS, kalian kemudian mengikuti pembelajaran berikutnya, dan saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran materi baru ya nak ya. Nah, apa materi yang akan kita bahas pada saat pagi hari ini? Yuk kalian lihat dulu. Nah, ini Bu Ilu punya gambar. Nah, ini ya nak ya, Bu Ilu punya gambar sebuah apa nih? Pohon. Tapi pohonnya ini lain dari yang lain. Iya, kalau di depan sekolah ada pohon apa nak? Oke, iya ada pohon alpukat ya. Di rumah kamu mungkin ada yang punya pohon nangka, ada yang punya pohon apel mungkin ya. Oke, tetapi ini beda ya nak ya. Ini apa sih Bu? Oke, kita akan belajar bersama-sama ya. Kita akan segera masuk ke materi kita. Kalian siapkan semuanya, perhatikan. Dan ini materi kita. Yuk kita baca materi ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nilai Kristiani berdasarkan buah roh. Iya, baiklah. Mungkin kalian bertanya, apa sih Bu buah roh? Mungkin kalian tidak pernah dengar ya. Nah, yang kalian tahu buah apel, buah tomat, buah ya berbagai macam buah. Apa itu buah roh? Nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Oke. Dan kita akan melihat kompetensi dasar apa yang harus kita kalian pahami. Kompetensi dasar apa sih yang akan kita capai melalui pembelajaran kita pada saat hari ini? Kalian perhatikan di sini, yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan makna nilai Kristiani, baik itu kasih, keadilan, kesetiaan. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, tetapi untuk saat ini kalian diharapkan mampu menjelaskan terlebih dahulu pengertian nilai Kristiani itu apa.
menjelaskan apa sih norma. Karena antara nilai dan norma itu hampir sama, alias apa nak? Beti. Apa ya? Beda tipis. Iya. Oke, berikutnya kalian diharapkan mampu mengidentifikasikan nilai Kristiani yang terdapat dalam buah roh. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar. Next, berikut. Perhatikan kompetensi dasar yang kalian akan raih, yaitu bagaimana kalian bisa menerapkan nilai Kristiani, baik itu kasih, kesetiaan, keadilan, dan lain sebagainya sesuai dengan yang ada di dalam buah roh. Dan kemudian melalui pembelajaran pada saat pagi hari ini kalian diharapkan mampu membuat komitmen untuk memiliki hidup yang mencerminkan nilai Kristiani. Bukan sekedar kita tahu apa itu nilai Kristiani, bukan sekedar kalian bisa menjelaskan pengertian atau definisi nilai Kristiani, tetapi kalian juga harus mampu mengambil komitmen untuk memiliki hidup yang mencerminkan nilai Kristiani. Oke, berikutnya perhatikan nak, kita akan sama-sama belajar apa ya tujuan pembelajaran kita pada saat pagi hari ini. Nah, ini kalian simak. Kalian diharapkan mampu tadi menjelaskan pengertian nilai Kristiani, kalian mampu menjelaskan pengertian norma, kalian mampu mendeskripsikan nilai Kristiani yang terdapat dalam buah roh itu seperti apa, deskripsikan. Kemudian kalian mampu menjelaskan sikap yang memenuhi nilai Kristiani dan sikap yang tidak memenuhi nilai Kristiani berdasarkan buah roh itu seperti apa sih? Nah, nanti akan kita pelajari dan kita akan bahas bersama. Oke, berikutnya anak-anakku, timbullah satu pertanyaan. Nah, Bu Ilu juga ingin bertanya kepada kalian, apakah nilai? Yo, siapa yang tahu apa itu nilai? Nilai apa nak? Angka. Oke, yang lain mungkin nilai apa ya? Mungkin ada di antara kalian memahami nilai apa? Sesuatu yang berharga. Iya, baiklah. Nanti kita akan lihat ya. Nah, tadi Bu Ilu sudah sempat katakan bahwa nilai, ya nak ya, nilai ini hampir sama atau beda tipis dengan apa yang namanya, apa nih nak? Norma. Ya, norma. Nah, kalian kita akan mempelajari supaya kalian bisa membedakan manakah nilai, manakah norma, manakah nilai Kristiani. Oke, kita akan sama-sama belajar. Perhatikan di sini, apa sih nilai? Tadi ada yang bilang apa? Angka. Dan ada yang mengatakan barang yang berharga. Oke, sekarang kita perhatikan nilai. Apa sih nilai? Nilai itu adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat dan merupakan sesuatu yang diidam-idamkan, dicita-citakan. Jadi sesuatu yang dianggap baik, dianggap benar. Jadi itu yang diikuti nak. Itu adalah arti nilai. Bisa dipahami di sini? Ada yang mau ditanyakan? Jelas nggak? Iya, oke, baiklah. Jadi nilai itu adalah satu apa yang dipahami oleh masyarakat bahwa itu adalah benar, itu adalah baik, itu adalah patut diikuti atau patut dilakukan, itu namanya nilai. Ya, oke. Next, berikutnya. Sedangkan norma apa ya? Nah, norma adalah aturan yang dibuat untuk melaksanakan nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, perhatikan, ayo kalian cermati nih. Kalau nilai tadi sesuatu yang dianggap baik, benar, dan kemudian itulah yang diikuti oleh masyarakat. Sedangkan norma apa? Perhatikan, norma itu aturan yang dibuat supaya nilai itu dapat terlaksana dengan baik, nilai itu dapat terwujud dengan baik. Perlu adanya norma, perlu adanya aturan. Sebagai contoh, ketika mungkin dalam sebuah masyarakat memiliki nilai kesopanan, nah dia pun masyarakat itu tentu memiliki norma supaya anakku menjadi sopan, supaya anakku menjadi beretika. Bagaimana ya?
ada normanya, ada aturan yang mengaturnya. Norma ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, misalnya norma yang mengatur apa? Yaitu ketika kalian akan pergi, kalian harus pamit dulu, izin dulu kepada orang tua, ya. Ketika kita mungkin sedang menghadapi sesuatu atau yang membuat kita membutuhkan pertolongan orang lain dengan sopan, Bapak, Ibu, maaf, bisakah saya minta tolong, dan lain sebagainya. Norma itu adalah sesuatu yang mengatur supaya nilai-nilai itu dapat terlaksana. Oke, sekarang kita akan masuk. Paham ya di sini ya, Nak ya? Bisa membedakan ya. Kita akan lebih jelas lagi. Perhatikan. Pertanyaan yang timbul dan Bu Ilu ingin tanya nih sama kalian. Oke, apa sih perbedaan antara nilai dan norma? Ayo, menurut kalian, apa ya perbedaan antara nilai dan norma? Saya tahu. Perbedaan antara nilai dan norma tadi Bu Ilu sudah sampaikan. Iya, nilai lebih duluan. Iya, oke. Yang lainnya mungkin? Ya, baiklah, kita akan bahas. Ya, baiklah, kalian perhatikan di sini ya, Nak ya. Apa sih perbedaan antara nilai dan norma? Nilai itu berupa prinsip. Kalau norma berupa aturan. Nih, kalian perlu pahami. Nilai berupa prinsip, sedangkan norma berupa aturan. Jadi ketika nanti kita membahas nilai Kristiani, jadi nilai Kristiani itu berupa prinsip. Nah, ini satu prinsip hidup kita. Oke, berikutnya. Nilai lebih ada terlebih dahulu sebelum norma. Ya, kenapa? Karena norma itu menjadi sarana supaya nilai itu terwujud. Berikutnya, nilai merupakan pengarah perilaku, ya. Sedangkan kalau norma sebagai pengendali perilaku. Ini kalian harus pahami. Jadi, kalau nilai itu akan mengarahkan seseorang untuk melakukan, mengarahkan. Tetapi kalau norma itu pengendali, jangan begini, jangan begitu. Kenapa? Karena ada aturannya, karena ada normanya. Bisa dipahami ya? Oke, yuk berikutnya kita akan lihat apa sih perbedaan nilai dan norma. Nilai tidak memiliki sanksi, tetapi norma dilengkapi dengan sanksi. Ya, kalau nilai merupakan prinsip hidup, itu adalah sebuah pilihan. Nah, tetapi tentunya dari pilihan itu akan mengakibatkan mendatangkan sesuatu. Ya, pilihan kita tentu akan berdampak pada sesuatu. Nah, tetapi kalau norma itu dilengkapi dengan sanksi yang tegas. Misalkan ada anak yang masih kecil, masih usia di bawah usia ya, tetapi akhirnya hamil di luar nikah, kira-kira sanksinya masuk penjara, Nak? Enggak, bukan ya. Tapi biasanya apa? Dikucilkan, malu, itu loh dia itu loh. Nah, ini sanksi moral yang dia terima. Dan sanksi banyak juga ketika ada seorang pencuri, ketahuan dia mencuri, dia juga mendapatkan sanksi karena sudah melanggar norma. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita tidak akan berpanjang lebar di sini, kita akan bahas berikutnya. Nah, ini yang harus kalian pahami. Nah, apa sih pengertian nilai Kristiani? Oke, tadi Bu Ilu sudah berikan lambang atau sudah berikan pendahuluan arti nilai, sesuatu yang baik, sesuatu yang dianggap benar, dan sesuatu yang diikuti, yang dicita-citakan, bahkan sesuatu menjadi prinsip dalam hidupnya. Oke, apa ya nilai Kristiani, Nak? Apa coba nilai Kristiani? Iya, nilai yang benar sesuai iman Kristen. Oke, baiklah, bagus ya. Kita akan pelajari bersama-sama ya, Nak ya. Bagus ya, Nak ya. Apa sih nilai Kristiani? Nah, ini Nak, kalian perhatikan di sini.
Nilai Kristiani adalah prinsip hidup yang berakar pada ajaran Kristen. Yang tentunya ajaran Kristen itu bersumber dari mana? Yaitu dari firman Allah. Ya, kalian perlu perhatikan di sini bahwa nilai Kristiani ada satu prinsip hidup yang berakar, berarti ada satu kekuatan. Nilai prinsip hidup yang berakar pada ajaran Kristen. Namanya aja nilai Kristiani, ya kan? Jadi nilai itu berdasarkan ajaran Kristen. Dan ajaran Kristen mendapatkan nilai itu bersumbernya dari mana? Dari firman Tuhan. Yang tentunya firman Tuhan itu adalah dari Allah sendiri. Oke? Bisa dipahami sampai di sini tentang pengertian nilai Kristiani, nak? Jelas ya? Iya, puji Tuhan. Jadi nilai Kristiani itu adalah sesuatu yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup di dunia ini. Tentu hidup kita berbeda. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, Tuhan tidak ingin kita tampil serupa dengan dunia. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita nilai-nilai Kristiani, yaitu nilai yang berdasarkan firman Tuhan. Kristiani, Kristen, pengikut Kristus. Nah, itulah sebabnya anak-anakku yang terkasih, kita sebagai pengikut Kristus harus tampil beda dari dunia. Apa yang membuat kita tampil beda dari dunia? Kira-kira apa? Iya, betul, nilai Kristiani yang ada di dalam hidup kita. Jangan kalian menjadi tampil beda karena karena melakukan kriminal, karena melakukan pelanggaran. Bukan itu. Tetapi yang Tuhan inginkan, Tuhan ingin kita menjadi tampil beda ketika apa? Nilai Kristiani menjadi prinsip di dalam kehidupan kita. Amin? Iya. Nilai Kristiani harus jadi prinsip dalam hidup kita, yang bersumber dari firman Tuhan pada ajaran-ajaran Kristus. Itu yang harus kita pahami. Oleh sebab itu sangat aneh ya kalau ada kalian mengaku Kristen tetapi kalian tidak mengerti ajaran Kristus seperti apa. Keluar masuk gereja tetapi firman Tuhan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bagaimana bisa memahami ajaran Kristus? Bagaimana bisa mencerminkan kehidupan yang memiliki nilai Kristiani? Tetapi saat ini kita akan belajar, ya nak ya, kita akan belajar bagaimana supaya hidup kita memiliki nilai-nilai Kristiani. Oke, selanjutnya kita akan belajar di sini. Kalian perlu perhatikan pertanyaan selanjutnya yang timbul, apa sajakah yang termasuk dalam nilai Kristiani? Tadi kalian sudah paham ya, nilai Kristiani adalah satu prinsip hidup yang mengandung ajaran-ajaran Kristen, ajaran-ajaran yang Kristus ajarkan di dalam firman Tuhan. Dan pertanyaannya, apa saja yang termasuk dalam nilai Kristiani? Kira-kira apa saja, nak? Coba kamu sebutkan. Apa ya yang Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan? Jujur, oke. Apa saja? Yang lainnya? Tidak berbohong, ya. Apalagi, nak? Tidak mencontek, betul. Iya, kita akan lihat. Baiklah, betul semua, kalian hebat ya. Dan Tuhan inginkan itu ada dalam hidup kita. Galatia pasal 5 ayat yang ke-20. Iya, 22 dan 23, maaf. Di sini dikatakan, tetapi buah roh ialah apa, nak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, terus apa lagi? Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan. Jadi di sini apa saja sih yang terkandung dalam nilai Kristiani? Ini yang Bu Ilu katakan tadi, buah roh. Ya, perhatikan, tetapi buah roh itu apa? Buah roh itu adalah sesuatu yang kita hasilkan ketika kalian menanam pohon, ya nak
ya. Tentu kalian ingin keluar buahnya apa? Cuma daun aja. Pasti ingin buahnya kan? Nah, demikian juga kalian perhatikan kehidupan kita, di dalam setiap hidup kita ada roh Allah. Firman Tuhan 1 Korintus 3:16 katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Kita adalah bait roh Allah. Kehidupan kita dihuni oleh roh Allah. Dan yang perlu kalian perhatikan, bahwa roh Allah itu ketika kita membiarkan roh Allah itu hidup, maka ia akan menghasilkan yang namanya buah roh. Ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka di situ kita akan menghasilkan buah roh. Nah, nanti ya next di pelajaran datang kita akan belajar bagaimana sih tentang peran Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus dapat membaharui kehidupan kita. Nanti ya ke depannya kita akan belajar sana. Tetapi sebelumnya kalian harus tahu apa itu buah roh. Nah, perhatikan buah roh yang terdapat dalam buah roh ada berapa? Coba dihitung. Yuk, ada berapa? Yuk sama-sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya betul. Ada 9. Ini harus kalian pahami, iya. Biarlah kalian mau pahami apa ya kasih, apa sih itu sukacita, apa sih itu damai sejahtera. Nah, ini nanti kalian dapat tugas nanti di sini ya, untuk kalian mendeskripsikan apa sih artinya sukacita, damai sejahtera yang dimaksud dalam buah roh itu hal yang seperti apa. Nah, nanti ya. Baiklah, kita akan lanjutkan dulu, Nah, di sini kita akan melihat, kita akan nyanyi bersama, oke? Kita akan nyanyi bersama tentang lagu buah roh, ya, supaya kalian lebih fresh dan kalian lebih bersemangat, ceria lagi nyanyikan ini lagu ini bersama-sama, oke? Iya, sebentar ya. Mari kita sama-sama belajar lagu ini ya nak ya. Lagu tentang kasih dan sukacita. Yang isinya apa? Yaitu nilai Kristiani yang terkandung di dalam buah roh. Kalian perhatikan liriknya, kalian pahami, kita nyanyi bersama ya. Oke. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Iya, lagunya mudah bukan? Iya, mari kita belajar bersama-sama lebih semangat lagi ya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Iya, luar biasa. Semuanya semangat, semangat biar gak ngantuk ya. Iya bener, tapi lihat gak ada yang ngantuk kok. Oke, jadi itu buah roh, lagunya keren kan? Nah, sekarang kita akan melihat di sini. Nah, ini pohon buah roh. Iya, ini dilambangkan dengan seperti ini. Apa saja yang terdapat di dalam buah roh itu, yang terdapat dalam buah roh itu, yaitu antara lain ini ya. Kalian tadi sudah baca apa sih artinya. Nah, nanti kalian deskripsikan ya nak ya. Oke, ini ada kasih, ada kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kesabaran, damai, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kalian cermati buah-buah roh tersebut ya.
Bisa? Ada yang ingin ditanyakan? Lagunya tadi dihafalkan ya. Next week kita akan sama-sama kembali nyanyi itu tanpa melihat teks. Kalian sudah bisa. Oke? Iya. Baik, kita akan kembali ke sini. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Ilu akan memberikan penugasan kepada kalian. Untuk kali ini tidak secara berkelompok ya. Mungkin kalian sudah bosan kalau berkelompok. Oke, sekarang Bu Ilu memberikan penugasan secara individu. Tugasnya apa? Nanti Bu Ilu akan berikan video kepada kalian. Simak video yang berjudul Sang Pianis ya. Kemudian videonya keren loh, nah, bagus banget. Oke. Kemudian identifikasikan tokoh yang terdapat dalam video itu. Analisa dan identifikasikan nilai Kristiani apa saja yang diwujudkan oleh masing-masing tokoh. Jadi nanti di video itu tokohnya siapa saja sih kalian tulis. Setelah kalian analisa ya tokoh-tokohnya, kemudian di masing-masing tokoh itu kalian analisa, identifikasikan nilai Kristiani ya yang terdapat di dalam tokoh itu apa saja. Kalian identifikasikan ya nak ya. Dan kemudian yang bagian yang keempat kalian perhatikan, berilah konsep pemahaman tentang nilai-nilai Kristiani tersebut. Konsep nilai Kristiani itu seperti apa sih? Ya, itu kalian coba kalian dapatkan melalui apa? Setelah kalian menganalisa. Bisa dipahami ya nak ya? Jadi untuk konsep pemahaman tentang nilai Kristiani itu adalah bagaimana kalian memahami nilai Kristiani itu seperti ini. Seperti untuk mewujudkan konsep itu bagaimana? Nanti kalian jelaskan di situ. Oke? Jelas ya? Iya, baiklah. Puji Tuhan, Bu Ilu beri waktu untuk kalian mengerjakan 30 menit cukup ya nak ya. 30 menit Bu Ilu rasa sangat cukup untuk kalian mengerjakannya. Baiklah anak-anakku, selamat mengerjakan. Iya, baiklah anak-anakku, waktunya sudah habis. Iya, sudah selesai semua kan tugasnya? Iya, kalian kerjakan di lembar kerja LKPD yang Bu Ilu sudah bagikan ya nak ya. Oke, kalau sudah segera dikumpulkan. Sudah ya? Iya, oke, baiklah. Terima kasih anak-anakku. Oke, kita akan kembali perhatikan melalui pembelajaran yang sudah kalian terima pada saat pagi hari ini. Bahkan kalian sudah menonton video, ya, kalian sudah mengerjakan tugas. Apa sih yang kalian dapat? Apa nak? Harus hidup. Oke, menurut firman Tuhan. Ya, baik. Apalagi? Seperti dunia. Ya, lanjut yang lain. Ya, oke, kita akan masuk pada kesimpulan ya anak-anakku. Nah, ini kalian perhatikan. Apa sih kesimpulannya? Perhatikan, kesimpulannya yaitu bahwa nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat dan merupakan sesuatu yang diidam-idamkan. Ini sudah ya, tadi kalian sudah pahami, Bu Ilu mengingatkan kembali. Kemudian di sini norma itu adalah sesuatu aturan yang dibuat untuk melaksanakan nilai-nilai sehingga dapat terjadi atau dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Next, berikutnya, apa kesimpulannya? Yaitu tentang nilai Kristiani itu sendiri. Nilai Kristiani adalah satu prinsip hidup ya yang berdasarkan dengan ajaran-ajaran Kristus yang terdapat di dalam firman Tuhan. Sudah seharusnya kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, kita harus melakukan dan memiliki nilai-nilai Kristiani. Ya, itu yang harus kalian pegang. Berikutnya, nah, perhatikan nilai Kristiani dalam buah roh ada 9. Ya, kasih, sukacita, apa tadi? Iya, damai sejahtera. Oke, besok harus hafal lagunya ya. Kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Iya, baik. Puji Tuhan, tadi Bu Ilu sempat lihat beberapa hasil karya kalian, hasil pekerjaan kalian ya. Bu Ilu lihat kalian sudah dapat mendeskripsikan tentang nilai Kristiani dalam buah roh dengan baik. Ya, aplaus untuk kalian, bagus ya. Jadi
Wilu melihat kalian sudah bisa mendeskripsikan kasih itu terdapat di dalam tokoh mama dari sang pianis ya. Kemudian apa kalian sudah deskripsikan dengan baik. Oke, jadi ini ya nak ya, nilai Kristiani dalam buah roh ini. Dan berikutnya, kesimpulan yang berikutnya ini yang Bu Ilu ingin tekankan kepada kalian, perhatikan, yaitu sikap yang memenuhi nilai Kristiani. Sikap yang bagaimana? Yaitu sikap yang mencerminkan buah roh dan menghasilkan buah pertobatan. Iya, baiklah, jadi kalian perlu perhatikan, tadi kalian disuruh bagaimana sikap yang mencerminkan nilai Kristiani dan sikap yang tidak mencerminkan nilai Kristiani dalam buah roh. Dan di situ tadi Wilu sempat baca dan kalian dapat ini ya. Ini hal yang dapat kita simpulkan bahwa sikap yang memenuhi nilai Kristiani itu yang seperti apa? Yaitu ketika kita mencerminkan buah roh, hidup kita dipenuhi kasih, hidup kita mampu mengampuni orang lain, hidup kita mampu berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang apakah itu satu suku atau bukan, apakah itu satu agama atau bukan. Kita mau memberikan kebaikan, benih-benih kebaikan kita berikan. Nah, di situ juga bagaimana kehidupan yang memenuhi akan nilai Kristiani, yaitu ketika kita mau menjadi pembawa damai, kita mau tetap bersukacita dan lain sebagainya. Tadi kalian sudah lengkap ya dalam tugas kalian. Dan inilah anak-anakku yang harus menjadi perhatian dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita memiliki nilai Kristiani sebagai prinsip hidup, maka kita akan mencerminkan buah roh dan menghasilkan buah pertobatan. Ini sangat penting. Kita tidak hanya keluar masuk gereja, kita tidak hanya hafal ayat-ayat Alkitab, kita tidak hanya sering berdoa, tapi lebih dari itu koreksi setiap kehidupanmu. Sudahkah engkau memiliki hidup dalam pertobatan? Sudahkah engkau menghasilkan buah pertobatan? Ketika engkau memiliki nilai Kristiani, maka disitulah engkau akan mampu menghasilkan buah pertobatan. Kenapa? Karena prinsip hidup kita adalah ajaran firman Tuhan. Prinsip hidup kita adalah ajaran Kristus. Oke, perhatikan dengan cara seperti apa supaya kita bisa menghasilkan buah pertobatan. Pertama, perhatikan, yaitu dengan hidup takut akan Tuhan yang pertama, dan yang kedua melakukan perintahnya. Ini sangat penting untuk kita bisa memiliki nilai Kristiani, mencerminkan nilai Kristiani, menghasilkan hidup dalam pertobatan. Caranya bagaimana? Miliki hidup takut akan Tuhan. Bukan hanya sekedar takut kepada orang tua, takut kepada bapak ibu guru, takut kepada sekitar, percuma. Ketika engkau takut akan Tuhan, dimanapun engkau berada, kapanpun engkau berada, engkau tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan. Tetapi ketika kita hidup takut akan Tuhan, ketika kita mau melakukan perintah Tuhan, maka di situ apa yang terjadi? Kita akan menghasilkan buah roh. Kita akan menghasilkan buah pertobatan. Bukan buah yang pahit yang kita berikan kepada Tuhan. Sampai di sini yang suka buah yang pahit? Nggak ada. Buah yang kecut sekali? Nggak suka. Tuhan tidak ingin. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, tetapi kita memberikan buah yang pahit, buah yang gak enak, buah yang asam. Tuhan ingin ada buah-buah yang manis yang keluar dari hidup kita, yaitu buah roh, buah pertobatan. Itu harus kita miliki. Oke nak? Jadi tidak ada pilihan lain bagi kita untuk kita dapat menyenangkan Tuhan. Mari miliki kehidupan sesuai dengan nilai Kristiani yang menghasilkan buah roh dan buah pertobatan. Dan berikutnya ini yang perlu kalian renungkan. Perwujudan nilai Kristiani apa yang sudah kalian lakukan? Setelah kita mempelajari, setelah kalian juga kita sama-sama mencermati tentang pembelajaran kita pada saat pagi hari ini, nilai Kristiani apa sih yang sudah kalian lakukan? Kalian sudah bisa mengampuni?
mengampuni orang yang mungkin membuat kalian sakit hati, nak? Atau mungkin kalian bisa menolong orang yang tidak senang bahkan pernah memusuhi kalian? Perhatikan, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu apa? Kita mau melakukan firman Tuhan, yaitu apa? Kita mau menghasilkan buah pertobatan. Oke, cukup ya. Kalau kalian sudah paham, sudah mendapat satu kesimpulan, dan Ibu sangat ingin kalian punya komitmen. Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan, aku mau hidupku diubahkan sehingga hidupku betul-betul menghasilkan buah. Hidupku menghasilkan buah pertobatan. Kenapa? Karena nilai Kristiani menjadi prinsip di dalam setiap kehidupan kita. Nilai Kristiani menjadi prinsip yang tidak tergoncangkan, bukan karena kita keturunan menjadi Kristen, tetapi lebih dari itu kita mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Kita takut akan Tuhan, dan mari kita akan sama-sama berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kalian, kepada kita semua, termasuk juga begitu, untuk kita sama-sama mewujudkan nilai Kristiani di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat pagi hari ini kami diberkati dengan firman Tuhan yang menyadarkan kami bahwa tidak seharusnya kami tampil sama dengan dunia, tetapi Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk kami mampu memiliki prinsip-prinsip nilai Kristiani yang kuat, sehingga kami tidak tergoyahkan oleh pengaruh-pengaruh akhir zaman, sehingga anak-anakmu tidak tergoda dengan godaan-godaan di sekitar mereka, tetapi mereka memiliki nilai Kristiani, sehingga mereka mampu menghasilkan buah roh, ada buah pertobatan, sehingga Tuhan, Engkau akan memakai mereka, memakai anak-anakmu ini menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman, pembelajaran yang kami terima yang sangat memberkati kami. Kami mengucap syukur, biar damai sejahtera, sukacita, kasih, bahkan buah roh itu benar-benar tercermin dalam setiap kehidupan kami. Berkati seluruh anak-anakmu Bapa, berikan mereka kesehatan, kekuatan, semangat, terlebih iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga nilai Kristiani yang ada dalam mereka tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pembelajaran yang Kau berkati pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri pembelajaran ini. Haleluya, amin. Ya, baiklah anak-anak yang terkasih, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada saat pagi hari ini. Kalian tetap semangat ya, tetap kalian harus mewujudkan nilai Kristiani dan menjadi berkat. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan, diagungkan. Tuhan Yesus memberkati semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Oke, God bless you.